Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap bersemangat. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini yaitu subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pembelajaran pertama hari ini, yaitu selanjutnya untuk perubahan wujud di sekitar kita, yaitu proses pembuatan garam. Lahan untuk membuat garam terletak di pinggir pantai. Di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak garam. Kemudian, tambak diisi dengan air laut. Air laut akan menguap dan tersisalah kristal-kristal garam. Proses penguapan air laut untuk menjadi garam kurang lebih adalah 210 hari pada musim kemarau. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, garam segera dipanen. Kemudian, garam-garam yang telah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan yodium dan dikirim ke daerah lain. Setelah kita belajar tentang berbagai perubahan wujud yang terjadi di sekitar kita, sekarang kita buat kesimpulan. Silahkan buka buku pada halaman 118. Nah, kita isi apa yang terjadi pada hal-hal tersebut. Di sini ada benda 1-10. Pada air yang dimasukkan ke dalam freezer, perubahan wujud yang terjadi adalah membeku, dipengaruhi oleh suhu dingin. 2. Terjadinya evaporasi pada daur air, yaitu menguap, dipengaruhi oleh sinar matahari. 3. Es kering yang dibiarkan di ruang terbuka, yaitu menyublim karena dibiarkan pada udara terbuka. 4. Larutan agar-agar yang mengeras membeku karena pendinginan suhu. 5. Kamper yang diletakkan di lemari, yaitu menyublim, sama dengan es kering, yaitu suhu ruangan, udara yang terbuka. 6. Coklat yang dipanaskan, yaitu mencair, dipengaruhi oleh pemanasan. 7. Terbentuknya embun pada pagi hari, yaitu mengembun, dipengaruhi oleh suhu udara yang dingin pada pagi dan malam hari. 8. Pembuatan garam, yaitu menguap, dipengaruhi oleh sinar matahari. 9. Lilin yang dinyalakan, yaitu mencair, dipengaruhi oleh nyala api yang panas. 10. Terbentuknya kristal salju, yaitu membeku karena adanya penurunan suhu udara yang semakin dingin. Nah, silakan diisi ya Ananda. Selanjutnya, silakan buka buku pada halaman 121. Kita akan melengkapi tabel tentang kegiatan Tony. Di sini ada mulainya mandi pagi mulai jam 6.10, selesainya jam 6.25. Lama kegiatan. Nah, untuk mengetahui lama kegiatan, yang harus kita lakukan adalah mengurangi. Apa yang dikurangi? Yaitu kita cari selisih antara waktu mulai dan selesai. Caranya dengan mengurangi waktu selesai dengan waktu mulai. Jadi kita tulis di sini 06.25 dikurang 06.10. Ingat ya, kita perlu memperhatikan menit dan jamnya. Pertama, untuk menitnya 5 dikurang 0 sama dengan 5, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Sekarang jamnya
06 dikurang 06 sama dengan 00. Berarti ini adalah apa? Menit. Lama kegiatannya adalah 15 menit. Selanjutnya sarapan pagi. Waktu mulainya jam 06.55, selesainya tidak diketahui, dan lama kegiatannya 12 menit. Kalau tidak diketahui waktu selesai, berarti kita mencari jam berapa dia selesai. Tinggal kita tambahkan saja waktu mulai dengan lama kegiatan. Jadi kita tulis di sini 06.55 ditambah 12 menit ya. Nah, sejajarkan di sini 12 menit. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 5 tambah 1 sama dengan 6. Terus 6 0. Karena tidak ada jam 06:67, maka kita harus rubah ini. Nah, 60 menit itu harus kita kurangkan atau kita pisahkan 60 dan 7. Jadi, kalau kita pisahkan, ini adalah 7 menit dan 60 menit. Sama dengan 60 menit sama dengan 1 jam. Maka kita tambahkan di sini 1 jam ini dengan jam 6. Kita tambahkan. Maka 06 ini berubah menjadi 07. Karena ini sudah dikurangi 60 menit, kita coret dan tinggal tersisa 7 menit. 07. Jadi waktu selesainya adalah 07.07. Sekarang belajar di sekolah. Waktu mulainya tidak diketahui dan waktu selesainya adalah jam 12.40. Lama kegiatan 5 jam 30 menit. Untuk mengetahui waktu mulai, kita kurangkan jam dengan lama kegiatan. Jadi di sini kita tulis 12.40 dikurang 5.30. Kita kurangkan 0 dikurang 0, 0. 4 dikurang 3 adalah 10. 12. 2 dikurang 5 tidak bisa, jadi langsung kita pinjam. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi waktunya adalah 07.10. Selanjutnya waktu tidur siang. Mulainya jam 1, selama kegiatannya 90 menit dan selesainya tidak diketahui jam berapa. Sama seperti cara yang untuk mencari cara sarapan pagi, yaitu ditambah. Jadi kita tambahkan waktu mulai dengan lama kegiatan. Jam 13.00 ditambahkan 90 menit. Maka hasilnya adalah 13.90 menit. Karena tidak bisa 90 menit, harus kita pisahkan antara 60 dan sisanya. Berarti di sini kita tulis 60 dan 30. Ingat ya, untuk memisahkan waktu menit harus selalu 60. Kalau tidak bisa kita mencari jamnya. Jadi 60 menit ini sama dengan 1 jam. 1 jamnya kita tambahkan dengan 13. Maka jadinya jam 14 dan sisanya, ini kita coret dulu, dan sisanya adalah 30 menit. Jadi waktu tidur siang adalah 14.30 menit. Selesainya 14.30 menit atau bangun jam 14.30. Dan di sini bermain. Waktu mulai tidak diketahui, selesainya jam 17.00. Lama kegiatan 1 jam 15 menit. Sama seperti mencari belajar di sekolah, yaitu kita kurangkan waktu selesai dengan lama kegiatan. Jadi kita kurangkan 17.00 dikurang 1 jam 15 menit. Kita kurangkan. Karena ini menitnya 00, maka tidak bisa dikurangkan. Ingat bagaimana caranya? Yaitu pinjam ke sini.
Ini dicoret berarti tinggal 16. Dan karena yang dipinjam adalah 1 jam, maka 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi di sini kita tulis 60 ya. Sekarang 10, 0 dikurang 5 tidak bisa, jadi kita pinjam. Kalau menit dengan menit tidak apa-apa dipinjam ya. Langsung seperti biasa. Ini berarti tinggal sisa 5. Ini adalah 10, 10 dikurang 5 adalah 5. 5 dikurang 1, 4. Dan ini 16 dikurang 1, 5. Jadi waktu bermain adalah mulainya 15.45. Jadi jam 15.45. Begitu ya untuk mencari jam mulai dan kapan selesai serta lama kegiatan. Jadi harus memperhatikan jam, menit, dan letak-letaknya, baik itu pengurangan ataupun tambahan. Selanjutnya, sikap bersatu di lingkungan sekitar rumah. Meskipun berbeda agama, suku bangsa, dan budaya, kita harus tetap bersatu. Jika ada tetangga yang mengalami kesulitan, kita harus saling membantu. Dengan demikian, kerukunan akan selalu terjaga. Jika kerukunan terjaga, lingkungan kita akan menjadi damai dan nyaman. Sebelumnya, Ibu tanya dulu, siapa yang masih ingat sila keberapakah untuk sikap persatuan ini? Ya, benar sekali, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kita lanjut lagi. Berikut ini adalah contoh lain sikap bersatu di lingkungan tempat tinggal atau di lingkungan sekitar rumah. 1. Membantu tetangga yang mengadakan syukuran. 2. Mempersiapkan perayaan HUT kemerdekaan. Dan 3. Berbagi makanan dengan tetangga. Nah, jadi itu tadi contoh sikap bersatu di lingkungan tempat tinggal. Coba sebutkan lagi, apalagi contoh bersatu yang dapat Ananda lakukan di lingkungan tempat tinggal Ananda. Berakhir sudah pembelajaran pada hari ini, karena ini adalah pembelajaran terakhir pada subtema 4. Seperti biasa akan ada latihan secara tertulis. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat Ananda pahami. Ya, jika ada yang tidak mengerti, boleh Ananda langsung bertanya kepada Ibu. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini. Say hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.